Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 11 SMA, ketemu lagi kita di channel YouTube saya Budiono Yaman. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dua reaksi penggaraman, yaitu penggaraman 9 dan ke-10. Reaksi antara garam dengan basa dan garam dengan garam. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam kedua reaksi itu, kita harus pahami dulu beberapa hal. Yang pertama, kita harus paham dulu mengenai zat-zat yang mudah larut dalam air dan yang sukar larut dalam air. Kemudian yang kedua, nanti kita harus kuasai juga tentang senyawa-senyawa hipotetis. Baik, sekarang kita akan lihat kelarutan zat dalam air. Nah, ini contoh, misalnya senyawa-senyawa nitrat itu mudah larut dalam air. Artinya, kalau terbentuk senyawa nitrat, berarti tidak ada terbentuk endapan. Senyawa nitrat semua mudah larut dalam air. Kemudian senyawa asetat itu pada umumnya mudah larut. Ya, pada umumnya mudah larut, kecuali perak asetat, raksa 1 asetat, dan bismut 3 asetat. Ini yang sukar larut dari senyawa asetat. Kemudian senyawa-senyawa klorida pada umumnya mudah larut, kecuali perak klorida, raksa 1 klorida, timbal 2 klorida, dan tembaga 2 klorida, dan seterusnya. Nah, daftar ini perlu kita kuasai supaya kita nanti bisa tahu yang mana yang endapan, mana yang larutan. Nah, adik-adik kelas 11 ini daftar sudah saya masukkan di description dari video ini. Jadi linknya adik-adik bisa download dari situ ya. Nah, kemudian yang berikutnya, selain daftar kelarutan zat dalam air, kita perlu tahu senyawa-senyawa hipotetis. Nah, apa itu senyawa hipotetis? Senyawa hipotetis itu senyawa yang tidak stabil. Begitu terbentuk, dia akan langsung terurai. Contohnya, asam karbonat. Asam karbonat begitu terbentuk, dia nanti akan terurai, pecah menjadi H2O dan gas CO2. Kemudian asam kromat begitu terbentuk, dia akan terurai menjadi asam dikromat dan H2O. Lalu asam nitrit begitu terbentuk, dia pecah menjadi H2O, gas NO, dan gas NO2. Nah, ini adalah contoh-contoh asam hipotetis. Selain asam hipotetis, ada juga basa hipotetis. Basa yang tidak stabil, begitu terbentuk, dia langsung pecah, terurai. Contoh, amonium hidroksida, begitu terbentuk, dia langsung terurai menjadi gas NH3 dan H2O. Nah, kemudian perak hidroksida, begitu terbentuk, dia langsung terurai menjadi perak oksida dan H2O. Kemudian contoh garam hipotetis. Nah, contoh garam hipotetis yang pertama, tembaga 2 yodida. Begitu terbentuk, langsung terurai menjadi tembaga yodida dan iodin. Lalu besi 3 sulfida, begitu terbentuk, pecah menjadi besi 2 sulfida dan endapan belerang yang berwarna kuning ya. Begitu juga besi 3 yodida, begitu terbentuk langsung terurai menjadi besi 2 yodida dan iodin. Nah, kalau daftar ini sudah kita kuasai, maka nanti dengan mudah kita akan mempelajari penggaraman 9 dan penggaraman 10. Oke, baik. Adik-adik kelas 11 kita lanjut materi kita. Sekarang kita masuk pada reaksi penggaramannya ya. Nah, sekarang kita masuk reaksi penggaraman yang ke-9. Nah, ini penggaraman ke-9 kita bahas. Nah, pada reaksi penggaraman yang ke-9 ini, kita akan membahas reaksi antara garam dengan basa ya. Nah, jadi jangan dilupakan tadi mengenai senyawa hipotetis tadi ya. Nah, senyawa hipotetis kemudian senyawa yang sukar larut itu sangat penting dalam penyelesaian reaksi-reaksi penggaraman 8, 9, 10. Untuk penggaraman 8, saya sudah keluarkan videonya. Sekarang penggaraman 9 kita satukan, reaksinya adalah garam ditambah basa, ini menghasilkan garam ditambah basa. Nah, syarat berlangsungnya reaksi penggaraman 9-10 ini adalah kalau hasilnya ada yang sukar larut atau ada yang hipotetis.
hipotetis. Nah, kita ambil contoh, ini contoh kita ambil garamnya, saya ambil contoh di sini adalah garam NH4Cl. NH4Cl, ini garamnya amonium klorida. Nah, amonium klorida ini kita reaksikan. Kita reaksikan dengan NaOH misalnya. Kita reaksikan dengan basanya yaitu NaOH. Nah, ini apa hasilnya? Kita lihat. Nah, NH4Cl ditambah NaOH ini nanti akan menghasilkan terjadi pertukaran ion, Na-nya, Na dengan NH4 plus ini tukaran. Jadi NH4 plus pindah kemari, Na-nya pindah kemari. Nah, jadi Na menggantikan posisi NH4, maka jadilah NaCl. Ini garamnya. Lalu basa yang dihasilkan apa? Basa yang dihasilkan NH4-nya pindah mengambil posisi Na, sehingga menjadi NH4OH. Nah, tadi waktu kita belajar basa hipotetis, bahwa NH4OH itu termasuk basa hipotetis. Basa yang begitu terbentuk, dia akan langsung terurai menjadi apa tadi? Menjadi NH3 ditambah H2O. Nah, sehingga reaksinya jadi bisa kita tuliskan seperti ini. NH4Cl ya, NH4Cl kita reaksikan dengan NaOH, kita reaksikan dengan NaOH, maka ini akan menghasilkan NaCl ditambah NH3 ditambah H2O. Jadi jelas di sini bahwa gas yang dihasilkan adalah gas NH3 atau gas amonia. Nah, itu dia. Ini contoh yang pertama untuk penggaraman ke-9. Nah, contoh berikutnya, misalnya kita reaksikan, ya, ini K2SO4. Nah, garamnya kita reaksikan K2SO4 dengan basanya, misalnya BaOH 2 kali. Nah, dihasilkan apa ini? Kita lihat. Garam ditambah basa menghasilkan garam ditambah basa. Apa garamnya? Jadi ini terjadilah pertukaran ion negatif ya. Jadi OH-nya pindah kemari ya. Lalu SO4-nya mengambil posisi OH. Nah, sehingga hasilnya jadi apa? Hasilnya jadi K kita gabung sama OH, maka jadi KOH. Ditambah apa? Nah, SO4 mengambil posisi OH, maka jadi BaSO4. Nah, tadi kita bilang syarat supaya reaksi ini bisa berlangsung harus ada salah satu hasilnya sukar larut atau hipotetis. Nah, di sini kalau kita perhatikan berdasarkan kelarutan garam dalam air tadi, maka BaSO4 ini termasuk zat yang sukar larut. Nah, maka kita beri tanda di sini endapan ya. Nah, supaya setara ini kita tinggal kali 2. Jadi ini adalah contoh untuk penggaraman ke-9, yaitu reaksi garam dengan basa. Baik, berikutnya kita akan bahas penggaraman ke-10. Penggaraman ke-10 reaksinya adalah garam ditambah garam. Ini nanti akan menghasilkan garam ditambah garam. Nah, di sini juga nanti akan terjadi pertukaran ion ya. Pertukaran ion. Boleh ion positifnya yang ditukarkan, boleh ion negatifnya yang ditukarkan. Ya, jadi yang pasti positif tukar dengan positif, negatif juga tukaran dengan negatif. Jadi garam ditambah garam menghasilkan garam tambah garam. Nah, kita ambil contoh, misalnya, ini kita ambil contohnya di sini. Misal kita ambil Al2S3. Al2S3 ini adalah garam, kita reaksikan dengan besi 3 klorida, FeCl3. Nah, apa hasilnya? Nah, coba kita tinggal tukarkan aja. Cl-nya tukarkan ke S, nah maka S tukar ke Cl. Sehingga hasilnya jadi apa? Hasilnya AlCl3. AlCl3. Ditambah apa? S-nya gabung sama Fe, maka jadi Fe2S3. Karena S itu min 2, sedangkan Fe-nya plus 3. Nah, coba kita periksa, ada nggak di sini yang sukar larut atau hipotetis? Ternyata ada.
Fe2S3. Ini adalah senyawa hipotetis yang begitu terbentuk, dia akan langsung pecah menjadi FeS besi sulfida dan endapan belerang. Endapan belerang ini berwarna kuning. Sehingga reaksinya nanti bisa kita tulis seperti ini. Al2S3. Nah, aluminium sulfida. Kita reaksikan dengan besi 3 klorida FeCl3. Ini akan menghasilkan AlCl3 ya, AlCl3 ditambah FeS ditambah FeS ditambah endapan belerang. Nah, ini kita bisa setarakan ya, kita setarakan saja. Ini kita kali 2, maka ini kita kali 2 ya. Lalu di sini dikali 2. Nah, sudah setara belum? Coba kita lihat S sudah. Nah, reaksinya sudah setara. Ini dia. Contoh lain, misalnya ada kita reaksikan tembaga 2 sulfat CuSO4. Ini garam ya. Kita reaksikan dengan garam kalium iodida. Nah, maka apa hasilnya? Maka ini ion iodida tukaran dengan ion sulfat. Ion sulfatnya kemari, sehingga nanti hasilnya jadi apa? Hasilnya adalah K2SO4, K2SO4, kemudian ditambah CuI2. CuI2. Nah, coba kita periksa, ada nggak di sini yang hipotetis atau sukar larut? Ternyata ada CuI2. CuI2 ini begitu terbentuk, dia langsung pecah menjadi CuI ditambah I2. Nah, sekarang coba kita uraikan reaksinya. Berarti reaksinya adalah CuSO4 ditambah Ki, ya, ditambah Ki, ini nanti akan menghasilkan K2SO4, kemudian ditambah CuI, ya, lalu ditambah I2. Nah, kita tinggal setarakan kalau udah seperti ini. Berarti ini kita kali 4, ya, ini kita kali 2, maka di sini kita kali 2, ini kita kali 2. Nah, inilah reaksinya. Ini adik-adik kami kelas 11, penggaraman 9 dan 10, dengan berakhirnya penggaraman 10, maka seluruh reaksi penggaraman sudah saya upload di YouTube. Nah, adik-adik jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silakan bagi ke teman-temannya ya. Tulis juga komentar adik-adik tentang video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.